teman. Nenek ini memanen ya, sampai ketahuan kok tadi kemarin ada ini kok hilang, sampai ketahuan. Nauzubillah min dzalik. Nenek ini dimarahin, dipukul, diarak. Diarak teman-teman. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Nenek yang tenang ya Nek ya. Ya udah, nanti saya setiap sholat akan selalu mengirim doa ke nenek ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nenek mendapat tempat yang sangat indah di sisi Allah ya Nek. Nanti nenek mudah-mudahan ditampakkan istana nenek di surga ya Nek ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun Anda berada. Ini saya berada di lokasi ini, ada perkebunan Jinistri. Dan perkebunan Jinistri ini menyimpan sesuatu yang sangat kelam ya. Awal mulanya itu dari sini, sebelum kejadiannya itu menjadi lebih parah teman-teman. Ini ada permintaan dari seorang anak yang minta tolong bangkitkan kembali, reka adegan ulang kembali bagaimana caranya orang tuanya bisa mati ya. Ini ada satu keluarga yang tidak terima gitu teman-teman ya. Soalnya ini sebelum nenek ini mati ya, ini nenek, ada seorang nenek matinya itu di penjara teman-teman, meninggalnya di penjara. Padahal kondisinya saja ketika sebelum dijemput di penjara itu sudah sakit-sakitan teman-teman. Nah ini tega sekali ya orang yang ini ya teman-teman. Dan yang memenjarakan itu siapa? Yang memiliki perkebunan Jinistri ini teman-teman ya, karena dia merasa dirugikan. Jadinya dia nggak mau tahu. Intinya saya harus memenjarakan orang ataupun nenek itu. Seperti itu teman-teman ya, namanya orang punya duit ya. Bahaya ya memang ya kalau main-main dengan orang yang berduit ya. Dan ini anaknya meminta, Mr. Hek, tolong bagaimana kejadian yang terjadi dengan orang tua saya sebelum dia meninggal. Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika hal itu terjadi, anak ini tidak berada di sini ya teman-teman ya. Astagfirullah. Bentar teman-teman ya. Ini kayak ada sesuatu ini. Bismillah. Jangan ketok-ketok. Oke. Jadi helm saya digini-gini terus teman-teman dari tadi, tok tok tak tok tak tok tak tok kayak gitu. Ada yang jahil ternyata di sini teman-teman. Ini juga jahilnya keterlaluan ya. Sampai angin di sini begitu kencang, padahal dari tadi itu biasa saja, nggak ada angin yang kencang seperti ini. Ini helmnya tak tok terus. Hai, jangan ganggu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini ada yang jahil, sepertinya kayak anak kecil, tapi dia dari jauh. Tak toknya itu kayak melempar sesuatu ke helm saya. Ya, dari jauh. Tok kayak gitu. Kita lanjut ya. Jangan pedulikan, kalau nanti ketemu akan saya tangkap dia. Dan ini ya teman-teman ya, kejadiannya itu dulu, dan ini ingin dibangkitkan, ingin meminta pertanggungjawaban seutuhnya. Apakah benar neneknya yang sakit-sakitan bersalah, sedangkan neneknya aja ya kayak nggak pernah gitu mencuri gitu teman-teman. Ini perlu kita cari tahu. Jadi yang minta di reka adegan itu adalah anak yang memang terbiasa merantau jauh dari neneknya tersebut ataupun orang tuanya, seperti itu teman-teman. Dan yang lain itu biasa saja sih, soalnya yang dia memiliki dua anak. Yang anak satu itu agak kayak sedikit cuek, yang satunya itu perhatian, tapi karena bekerjanya di luar kota jadi jauh gitu teman-teman. Ini saya menuruti permintaannya,
saya juga penasaran ingin tahu sebenarnya kejadian ini itu sudah lumayan lama, kejadiannya 2 tahun yang lalu teman-teman. Tapi anaknya itu ingin bertemu dengan saya, dia menyampaikan keluh kesah, ya udah saya bantu. Karena dia merasa kayak setiap malamnya dia merasa terganggu akan pikirannya yang seperti ini terus. Ya, padahal dia itu tadinya anaknya itu lumayan gemuk, dan karena kepikiran hal ini terus selama 2 tahun, dia sekarang kurus. Saya pun kasihan teman-teman. Dia sering konsultasi kepada saya. Tadinya saya tolak, tapi dia kekeh. Ya udah, saya bantu. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi menurut sumber yang saya dapatkan setelah kejadian pemenjaraan nenek tersebut, ini dijual. Sudah dijual, bukan oleh pemilik yang itu lagi ya, yang memenjarakannya ya. Karena mungkin banyak cemoohan dari warga. Terus ya seperti itulah teman-teman. Ini sudah berpindah tangan. Tapi ketika berpindah tangan kayak nggak terawat, malah justru lihat rumputnya liar. Mungkin mereka yang sekarang ini yang membeli tanah ini itu hanya untuk investasi saja, bukan untuk ya kayak gini, dinikmatin hasilnya gitu, seperti itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kesini ya Mas Taufik ya. Bisa kelihatan nggak ke sana? Ya, kalau ke sana itu banyak sekali ya. Ini banyak sekali teman-teman ya, pohon jinistri ini ya. Banyak sekali sampai ke sana. Tapi saya nggak mau jauh-jauh. Saya hanya ingin reka adegan aja. Ya, jadi saya akan memanggilnya ke sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bangkit nek. Bangkit. Bangkit. Iya. Allah. Dia sudah ada Mas Taufik. Kita ini yang belum jelas di sebelah mananya, tapi dia sudah ada. Dia sudah muncul di sekitar sini. Ini saya nggak membawa sebuah baterai. Kalau bawa baterai pasti kelihatan ini. Mungkin di dalam kali ya. Tidak. Mas Taufik. Sebelah sana Mas Taufik. Kita harus cari. Ini sumber energinya dari sini nih. Astagfirullah. Itu kelihatan nggak Mas Taufik? Ini kan satu pohon, 2 pohon. Pohon yang ketiga itu dicapang. Belum kelihatan ya? Belum terlalu padat. Padat kan? Padat. Wujud. Sini, agak ke sini kelihatan. Hati-hati Mas Taufik, ini bukan orang. Assalamualaikum. 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 Saya hamba Allah.
saya ciptaan Allah, saya keturunan Adam. Senyum, senyum. Mas Taufik dia senyum. Iya, tadi saya lihat senyum. Assalamualaikum, boleh saya mendekat? Oke, sini Mas Taufik. Nek, apa yang nenek bawa, Nek? Buah. Buah apa, Nek? Sebanyak ini? Memang nenek panen punya siapa? Punya nenek. Astaga nih. Bentar. Nek. Nenek. Ini saya tidak bermaksud jahat ya, Nek ya. Saya di sini itu hanya ingin tahu, Nek. Saya disuruh anak nenek ya, yang bernama Samsul, Nek. Iya. Dan dia ingin tahu sebenarnya itu kenapa nenek bisa dipenjara. Padahal nenek sakit-sakitan baru dipenjara 2 minggu tapi nenek meninggal. Jadi teman-teman, nenek ini berkata kalau saya nggak tahu, teman-teman, saya nggak tahu kalau saya itu dipenjara kenapa, padahal saya nggak punya salah. Nenek ini yang seperti itu, berkata seperti itu. Dan dia merasakan di penjara itu karena dia biasa hidup di pegunungan ya, jalan terus, kayak merasa dikurung gitu teman-teman. Jadinya dia cepat meninggal gitu teman-teman. Jahat sekali ya yang memenjarakan nenek ini. Story udah tua. Nenek jujur ya sama saya, biar saya saat menyampaikan kepada anak nenek yang di rumah dengan benar. Sebenarnya ini buah jinistri itu hasilnya dari mana, Nek? Oh, panen yang ada di sini. Bentar, di sini, Nek, di sini kan bukan tanah nenek. Astaga. Astaga. Terus ini agak simpang siur teman-teman. Ini harus saya luruskan sebenarnya apa yang terjadi. Saya harus masuk ke dalam memori nenek ini di masa lalunya. Punten, Nek. Bismillah. Astagfirullah, ternyata salah paham teman-teman ya. Saya baru saja masuk ke dalam ini ya nenek. Ternyata yang terjadi salah paham. Nenek itu sebenarnya cantik, Nek.
Nenek mungkin nggak tahu salahnya nenek itu di mana, tapi menurut hukum dan juga menurut undang-undang nenek itu bersalah. Ini saya ceritakan ya, Nek. Iya, memang ini dulunya tanah nenek, tapi sama anak nenek yang satunya itu sudah dijual, Nek. Dijual ke orang lain, dan di orang lain dijual juga ke orang lain lagi, ya. Dan sekarang juga sudah dijual lagi, Nek. Jadi sudah berbeda tangan. Nenek nggak tahu ya. Iya, memang anak nenek yang satu itu memang nakal, Nek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini teman-teman, saya mau cerita tapi bingung teman-teman ya. Ceritanya ini bagaimana? Jadi ini adalah jin istri sebanyak ini, memang uangnya cukup banyak ya teman-teman. Tapi nenek ini merasa jin istri ini miliknya, ini panennya, seperti itu teman-teman. Dan nenek ini teman-teman mengira ataupun memang merasakan kalau ini tanahnya, tapi mohon maaf teman-teman, anaknya itu ada yang nakal, menjual tanah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi tanah ini dijual ke orang lain, tapi nenek ini masih memanen ini ya. Mungkin yang pertama karena kasihan, jadi diam aja pemilik tanah yang setelah dijual. Terus nenek ini nggak tahu kalau sama yang memiliki tanah ini dijual lagi. Nah, yang petakannya di situ. Dia merasa, wah, ini tanah dibeli dengan mahal karena ada buah jin istri yang siap panen. Tapi nenek ini memanen terus menerus gitu teman-teman. Nenek ini memanen ya, sampai ketahuan kok tadi kemarin ada ini kok hilang, sampai ketahuan. Nauzubillah min dzalik. Nenek ini dimarahin, dipukul, diarak. Diarak teman-teman sama orang itu, katanya kamu mencuri. Nenek ini sontak bingung teman-teman. Saya pun sampai nggak tega menceritakannya. Nenek ini sempat sampai bingung, kenapa saya ini padahal ini tanah saya. Astagfirullah. Saya nggak tega bilangnya. Yang penting saya sudah tahu. Nek, astagfirullah. Teman-teman, saya nggak tega sekali teman-teman. Saya nggak bisa membayangkan ketika orang tua dikayak gituin, dipukul, arogan. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Nek, nenek yang tenang ya Nek ya. Ya udah, nanti saya setiap sholat akan selalu mengirim doa ke nenek ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nenek mendapat tempat yang sangat indah di sisi Allah ya Nek. Nanti nenek mudah-mudahan ditampakkan istana nenek di surga ya Nek ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya udah, saya nggak kuat teman-teman. Saya nggak kuat, pengen nangis melihat nenek ini. Nek, kayaknya sudah cukup Nek. Kapan-kapan saya akan menjumpai nenek dan menghadirkan nenek lagi. Tapi untuk hari ini saya nggak kuat Nek. Ya, nenek tenang ya Nek ya. Saya doakan aja ya Nek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Teman-teman, dia pergi. Saya nggak tega lihat nenek ini. Matanya itu, astagfirullah. Matanya itu teman-teman sampai berlinang air mata. Yang saya lihat, dia itu menangis tidak karuan ketika dipukul sama
pemilik tanah yang arogan ini dan dipenjarakan, nggak tega, padahal nenek itu nggak tahu apa-apa. Sakit, gambaran saya itu sakit teman-teman, sakit. Orang tidak bersalah seperti itu. Oke, memang pemilik tanah ini tadinya itu orang kaya, menginginkan hasil yang berlimpah, tapi nggak seperti ini, bisa dengan baik-baik. Ini juga mengingatkan saya kepada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek yang memetik ataupun mengunduh ya buah pisang, teman-teman. Ini kejadian di desa saya sendiri, bukan di desa saya teman-teman, tapi di kota saya sendiri. Saya mengingat waktu itu, terus di situ saya melakukan pergerakan ketika nenek itu ya bukan yang nenek ini ya teman-teman ya, orang tua yang karena memetik pohon pisang milik tetangganya di penjara. Saya meminta melakukan pergerakan ya dengan mahasiswa untuk mengirimkan buah pisang 1 truk ke Polres teman-teman, agar orang tua itu dibebaskan gara-gara pisang aja sampai begitu teman-teman ya. Memang banyak kejadian yang seperti itu. Ada juga yang saya dengar di Kalimantan. Ini ada seorang kakek-kakek itu karena dia itu memasaknya dengan kayu bakar. Itu kan kayu yang sudah roboh dipotong sekalian sama kakek itu untuk dijadikan kayu bakar. Dipenjara karena dia mengambil kayu milik perhutani. Seperti itu teman-teman. Ini astagfirullahaladzim, saya pun sangat menyedihkan. Tapi ini kita fokus ke nenek ini dulu ya teman-teman ya. Nenek ini nggak tahu apa-apa, dia mengira ini masih tanahnya, memanen jinistri ya. Karena panen jinistri itu nggak setiap hari teman-teman ya. Panen jinistri itu sekitar mungkin 3 bulan sekali ataupun setengah tahun sekali gitu teman-teman ya. Nenek ini memanen sehari dapat 1 ini tadi, nanti ditumbuk gitu. Kenapa nggak ada yang memberitahu gitu kalau tanah ini dijual? Paling nggak ya yang memiliki tanah itu memberi teguran dulu, "Nek, ini tanah sudah dijual." Kalau neneknya tetap ngotot, saya nggak percaya. Baru dikasih tahu surat-suratnya, diajak ke kepala desa RT, tentunya kan mengetahui tanahnya dijual atau tidak. Jangan seperti ini teman-teman ya, langsung di ini astagfirullah. Mudah-mudahan yang mau membicarakan nenek ini kena azab ya teman-teman ya. Karena mungkin dia merasa dia itu benar melakukan ini agar tidak ada pencuri, tapi tindakannya itu termasuk zolim kepada nenek yang tidak tahu apa-apa. Zolim teman-teman ya. Ini sangat bahaya sekali. Apalagi kalau nenek itu sampai membaca amalan la ilaha illa anta subhanalaka ini kuntum minal zolimin. Celakalah orang yang melakukan hal itu. Balasan Allah lebih pedih. Ya teman-teman, ini saya cukup sedih, saya nggak bisa melanjutkan ya. Mungkin akan saya tutup sampai di sini. Saya nggak kuat, air mata saya hampir menetes terus kalau mengetahui ini ya. Saya pun akan menceritakannya bagaimana kepada anaknya. Mungkin saya hanya akan menunjukkan videonya. Saya bingung teman-teman. Sampai di sini saya menceritakan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.